saya harus mengatakan ada kesakitan yang tentu saja sakit karena di pangkal hidung ini diputer di ujung lubang hidung. Coba bayangkan kita korek-korek hidung saja. Saya ngebayangin Bang, itu alatnya itu agak lentur tuh, kayak model gimana, ternyata keras ya. Iya, dia ya seperti cotton bud tapi keras. Keras, iya wah. Bentuknya seperti cotton bud. Ya. Ray Presto. Ray Presto. Let's care and share. Bersama saya, Rea Ruman. Ya, saya pingin diceritakan bagaimana ceritanya ikut swab ini. Ini kan swab ini seperti sesuatu yang banyak orang takut atau gimana. Ini bisa cerita nggak kronologis? Bisa. Ya. Swab itu bahkan saya sempat kemudian minta izin. Nanti saya akan tunjukkan foto saat saya di swab karena saya sudah minta izin secara sungguh-sungguh. Saya apakah boleh saya memotret pada proses saya di swab? Boleh. Nah, itu kemudian nanti akan saya kirim ke Mas Ray. Tapi intinya swab itu sebuah setik kecil seperti cotton bud, tapi tentu lebih keras dibanding cotton bud yang kita miliki di rumah dan lebih panjang. Panjangnya berapa? Hidung. Panjangnya berapa itu kalau ada sekitar 10 cm ya? Dimasuk sekitar segitu ya. Sekitar segitu. Artinya ketika ini dimasukkan ke hidung, saya harus mengatakan ada kesakitan yang tentu saja sakit karena di pangkal hidung ini diputer di ujung lubang hidung. Coba bayangkan kita korek-korek hidung saja. Saya ngebayangin Bang, itu alatnya itu agak lentur tuh, kayak model gimana, ternyata keras ya. Iya, dia ya seperti cotton bud tapi keras. Keras, iya wah. Bentuknya seperti cotton bud. Coba bayangkan. Tetapi untuk pertama kali saya tidak, karena tidak mengalami, jadi saya masih juga bertanya kayak apa di swab. Saya pikir proses swab itu tidak seperti itu ya. Ini akibat saya tidak secara detail melihat foto-foto yang ada di internet tentang swab itu ya. Nah, ini juga saya baru sekarang juga ini tahu cerita swab ini ternyata seperti itu ya Bang ya. Ya. Kita ini kan begini. Pikiran kita sering mendahului realitas yang harus kita kuasai ya. Jadi saya juga halo. Belum dalam proses-proses swab ya, seperti yang di bulan-bulan berikutnya, bahwa kemudian saya sekarang harus menghadapi kegiatan di swab. Dan saat saya di swab ini, memang lubang hidung satu dan lubang hidung satunya lagi itu kan cara saya menggambarkan itu disogrok itu loh. Disogrok terus diputer. Tetapi memang hitungannya detik. Sehingga apakah sakitnya lebih sakit? Tentu tidak bisa dibandingkan dengan disuntik. Kalau disuntik itu berbeda sensasinya. Ini pangkal hidung disogrok dengan kulit disuntik, beda sekali. Tentu berbeda sensasi sakitnya. Tetapi saya kali pertama di swab itu, kemudian karena keadaan tubuh saya juga Mas Ray. Keadaan tubuh saya ini kan betul-betul drop. Saya sudah lemah. Jadi ternyata dalam keadaan sakit itu justru tubuh lebih pasrah menerima, entah itu disuntik, diambil darah, justru tidak lebih terasa dibanding ketika kita
Bugar ya? Menurut saya dari pengalaman, kalau bugar itu kita kan bereaksi, tapi kalau sudah sakit itu saya sudah mau diapa-apain. Jadi di swab pun saya udah pasrah, diambil darah saya pasrah, di infus dengan cari pembuluh di kulit ini dicari pembuluh darah saya, itu sudah pasrah saya. Ya, jadi ini perlu jadi pembanding ya, saya Bang? tidak merasa ya. Ya, oke, ya. Tetapi yang ingin nanti saya ceritakan, Ya. karena saya ini termasuk mengalami swab berkali-kali, tidak cuma sekali. Ya, justru. Nah, itu Mas Ray yang ingin saya ingin sampaikan ke Mas Ray, bahwa apa yang saya alami dalam proses swab ini memang penting. Kalau menurut saya setelah hari ini kita bercakap-cakap ini, bahwa pengalaman itu membuat saya tahu kesimpulan tubuh saya. Karena memang parameter terhadap keadaan tubuh, jadi saya mengerti bahwa melalui tes swab ini secara objektif memang ada corona. Nah, ada corona dalam tubuh saya yang kemudian saya harus menjalani isolasi. Dari situ saya kemudian merasakan konsentrasi perawatan, konsentrasi perhatian tim dokter, khususnya tim dokter untuk menangani COVID-19 itu optimal saya rasakan. Kontrolnya. Jadi bagi saya pengalaman itu meyakinkan saya bahwa menjadi positif itu lebih baik diketahui. Lebih baik diketahui karena kemudian di situ kan dideteksi bagaimana paru-paru saya, bagaimana. Jadi ini tim ini kan bekerja dalam spesialisasi yang ada jantung, ada paru-paru, ada tim yang bekerja dalam kesakitan pasien yang dikatakan positif corona. Itu Mas Ray. Nah, tanggal 6 itu saya menjalani isolasi dan di situ saya juga mulai merasakan nikmatnya tidak nikmat. Maksudnya apa nih? Nikmatnya tidak nikmat? Karena saya nikmatnya tidak nikmat itu saya tidak ada lagi orang-orang tercinta di sebelah saya. Anak istri saya dilarang mendampingi. Tapi anak saya yang bernama Pandu intens mendampingi saya sebelum saya diisolasi. Yang belakangan setelah saya positif, anak saya harus juga menerima kenyataan dia positif. Jadi intensitas saya berdekatan dengan anak yang tanpa penjagaan diri yang maksimal karena memang kan belum terumumkan, Mas Ray. Nah, ini yang penting. Bahwa sebelum diumumkan tubuh kita itu, tubuh saya itu sebetulnya sudah ada corona. Nah, corona ini melakukan gerakannya untuk menginfeksi lingkungan sekitarnya gitu loh. Jadi abang sudah mulai bertempur. Jadi, saya bertempur, anak saya, istri saya, anak saya. Jadi ada 3 orang yang intens, meskipun juga ada juga anak-anak saya yang lainnya, tetapi artinya menantu. Ternyata yang ditunjuk oleh corona ini 2 anak saya. Ini yang istri saya tidak. Nomor berapa ini? Kami sekeluarga, yang nomor 1, yang tubuhnya relatif kuat lagi. Dan yang nomor 3, nah, yang positif. Dua anak saya ini kemudian terkonfirmasi positif setelah dilakukan swab
keluarga. Oleh karena saya positif, maka rumah sakit meminta keluarga ini harus melakukan swab, menjalani tes swab. Istri saya tidak, anak bungsu saya tidak, tapi anak saya yang pertama dan anak saya yang ketiga Positif. Nah ini Mas Ray. Jadi ya, tapi itu berikutnya tidak dalam bersamaan. Artinya yang ingin saya sampaikan, tubuh ini sebelum diswab ada corona. Bedanya tubuh saya memang sakit. Ada banyak tubuh yang tampak tidak sakit dan itu ada corona. Yang OTG. Anak saya jangan-jangan juga yang anak saya sebelum diswab jangan-jangan sudah juga corona, terjadi transaksi corona. Itu yang dibilang dengan OTG Gitu itu ya? Ya, dengan istilah orang-orang tanpa gejala itu ya Bang ya? Ya, saya gejala. Saya jelas di dalam tubuh saya bergejala kan? Ya, betul. Saya demam, saya sudah hamba rasa, anak saya mendekat, merapat, membimbing, menuntun saya ke toilet di saat saya belum diswab. Oke. Anak saya tampak sehat, kuat, juga belum diswab. Kami jangan-jangan sudah melakukan transaksi corona. Jadi jangan-jangan anak saya memang sudah, sehingga swab ini hanyalah pembuktian bahwa memang benar Anda positif. Istri saya. Jadi semacam istri saya dan anak saya, ya gitu. Ini Mas Ray, supaya ini penting untuk saya sampaikan. Iya. Karena pada perbincangan kita ini, saya ingin memastikan bahwa setiap kita itu sesungguhnya berpotensi untuk dihinggapi oleh corona. Tetapi ada tubuh yang kuat, yang terus kuat dan tidak tahu dirinya ada corona, dan itu mungkin lebih baik karena tidak tahu, dan dia terus melakukan kebugaran sebagai cara yang memang alami. Seseorang setiap pagi itu melakukan olahraga, kemudian mungkin ya. Artinya di masa pandemi ini memang menjadi mudah setiap orang harus memeriksa keadaan dirinya. Nah, saya itu kan sebetulnya sudah dalam keadaan drop, sakit. Jadi kesakitan ini kan tidak terketahui sebelum ada swab, gitu loh. Ternyata setelah anak saya itu saya terisolasi, anak saya pulang, saya menjalani isolasi, beberapa hari kemudian anak saya itu cerita ibunya, karena memang saya di ruang isolasi itu membawa HP. Jadi saya tahu bahwa anak saya itu terkapar di rumah itu. Jadi tubuhnya itu sudah, mungkin saya gambarkan sudah diserang oleh corona gitu loh, sehingga dia sudah nggak kuat, demam, kemudian tubuhnya yang besar itu terkapar di lantai. Sampai cerita adiknya tuh merangkak karena kesakitan itu ya. Nah itu Mas Ray. Ray Presto. Ray Presto. Let's care and share. Bersama saya, Rea Ruman.